Bagaimana nasib Partai Demokrat setelah Mr. AU bebas tahun 2022 nanti? Ditulis oleh Nafis Siward di siward.com. Penulis tadi ngakak ketika menemukan sebuah judul di media nasional terkait Partai Demokrat. Sadis banget judulnya. Rakyat pasti bertanya seperti itukah kualitas orang-orang di Partai Demokrat saat ini? Yuk kita lihat isi Demokrat. Ada yang ingat dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di masa SBY yang bernama Andi Alfian Malarangeng? Dia divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara pada tahun 2014 silam terkait kasus mega korupsi Hambalang yang membuat banyak elit Partai Demokrat masuk bui berjamaah. Pada masa itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai bahwa Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek Hambalang penggunaan Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua, ujar Ketua Majelis Hakim Haswandi. Dalam pertimbangan yang memberatkan tuntutan, perbuatan Andi dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak mengakui perbuatan. Menurut Hakim, Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika Serikat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Semua uang itu diterima Andi melalui adiknya Andi Zulkarnain Anwar. Andi dinyatakan terbukti memperkaya orang lain yaitu Wafid Muharram, Deddy Kusdinar, Nanang Suhatama, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teguh Bagus, Mahfud Suroso, Oli Dondokambi, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggraini Dewi Kusumastuti, dan Adi Rusman Daud. Selain itu ia juga dinyatakan terbukti memperkaya korporasi. Dan mirisnya setelah Andi Malarangeng bebas dia masih diterima oleh Partai Demokrat. Andi mengatakan tak lama setelah ia bebas murni Juli 2017 lalu, dia langsung mendapatkan telepon dari SBY. SBY meminta agar dia bisa kembali membantu partai berlambang Mercy. Bahkan pada tahun 2018 lalu menjelang pemilu, Andi ikut terjun langsung bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkampanye di sejumlah daerah. Tadi naik kereta api bareng Pak SBY dan Bu Ani dari Gambir, kata Andi dilansir dari akun pribadi miliknya. Penulis juga secara khusus membahas Andi Malarangeng yang merupakan mantan koruptor ini malah mendapatkan posisi penting di Partai Demokrat. Pantas saja suara Demokrat pada setiap pilpres terus anjlok, karena seorang mantan koruptor saja masih diberi karpet merah untuk kembali masuk ke dalam partai. Mungkin pihak Demokrat akan beralasan bahwa Andi sudah menjalani hukumannya dan punya hak berpolitik. Itu terserah mereka, yang jelas rakyat juga punya hak untuk menilai kok bisa seorang mantan koruptor ditelepon langsung oleh SBY untuk kembali masuk ke dalam partai dan kampanye untuk partai. Selain mantan koruptor, kita juga akhirnya tahu seorang petinggi Partai Demokrat ternyata seorang pengguna obat terlarang. Rakyat pasti sudah paham siapa yang penulis maksud dalam tulisan ini. Iya, Anda benar, dia adalah Andi Arief yang pernah ditangkap terkait kasus kepemilikan benda haram. Meskipun kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak menemukan alat bukti yang cukup, tetapi Andi Arief terbukti sebagai pengguna pada Maret 2019 lalu. Sebelumnya pada awal Januari 2019, Andi Arief juga terbukti sebagai penyebar hoaks 7 kontainer surat suara dicoblos sehingga membuat resah di masyarakat pada Pilpres lalu. Seperti inikah kualitas elit Partai Demokrat? Masih teringat dalam benak kita ketika AHY menjelaskan alasannya memilih orang-orang tersebut untuk masuk dalam kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025. Menurut AHY, kriteria umum pengurus inti diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlandaskan Pancasila dengan semangat nasionalis religius, memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas yang baik, memiliki riwayat pendidikan dan rekam jejak yang baik di bidang politik maupun bidang profesional. Jika memang pengurus inti Demokrat itu dipilih oleh AHY dengan dalih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas yang baik, kenapa Andi Arief malah jadi penyebar hoaks dan pengguna obat terlarang? Terbukti sebagai penyebar hoaks dan pengguna obat terlarang, tetapi posisinya tetap dipertahankan sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat periode 2020-2025 sampai detik ini. Sungguh prihatin. Terkait pengepul perabotan dalam judul di atas, penulis tidak akan membahasnya karena kasus ini sudah selesai. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat ini sudah mencabut gugatan kepada yang bersangkutan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah mengabulkan pencabutan gugatan kepada yang bersangkutan. Yang sangat menarik adalah bagaimana nasib Partai Demokrat pada tahun 2022 nanti setelah Mr. AU bebas. Mr. AU yang penulis maksud di sini adalah Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum pernah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 hingga 2015, mengalahkan Marzuki Ali dan Andi Malarangeng yang dapat restu SBY. Bahkan putra Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono hadir dalam deklarasi calon Ketua Umum Partai Demokrat Andi Malarangeng.
kehadiran Ibas dan para menteri menegaskan SBY memberikan restu politik ke Andi. Ini bisa menimbulkan bibit perpecahan internal partai, sebab akan ada kandidat yang merasa tersakiti jika Cikeas tidak netral, kata pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Dan akhirnya terbukti jika Andi Malarangeng adalah orang SBY. Buktinya setelah Andi keluar dari tahanan ditelepon oleh SBY untuk kembali masuk ke partai. Perjalanan Anas Urbaningrum jadi ketua umum ternyata tidak berjalan lancar karena Anas tersandung kasus korupsi yang menyebabkan dia divonis bersalah dengan hukuman 8 tahun penjara sebelum dikurangi menjadi 7 tahun penjara saat mengajukan banding. Hukuman Anas tersebut kembali diperberat di tingkat kasasi yang menjatuhi hukuman 14 penjara bagi Anas. Pada September 2020 lalu, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum selaku terpidana kasus korupsi pembangunan proyek Hambalang. Dengan dikabulkannya PK tersebut, masa hukuman Anas berkurang 6 tahun dari 14 tahun penjara pada tingkat kasasi menjadi 8 tahun penjara, sehingga dia akan bebas murni pada tahun 2022 nanti. Apakah Anas dan pendukungnya akan diam saja setelah bebas nanti? Salah satu pendukung Anas pernah mengatakan jika SBY terlibat dalam mengambil alih Demokrat menjadi properti keluarga. Sebab ketidakbenaran atau ketidakadilan yang didapat AU selama ini justru karena ada kontribusi langsung dan tidak langsung dari SBY ketika berkuasa dan mengambil alih Demokrat menjadi properti keluarga, kata Pasek. Penulis tidak sedang membela Anas dan pendukungnya dalam hal ini, karena perseteruan antara SBY dengan Anas itu urusan mereka. Yang menarik adalah setelah Anas mundur dari Partai Demokrat, lalu SBY loh yang jadi ketua umum partai. Saya sampaikan di DPR bahwa saya mengusulkan Pak SBY sebagai ketua umum agar bisa dipilih secara aklamasi demi bersatunya semua elemen partai. Karena kita sudah masuk tahapan pemilu, di mana kita harus segera berkompetisi di lapangan. Sebagai problem di internal kita tutup dulu, kata IGD Pasek. Mendengar alasan tersebut, SBY kemudian menyambut gembira tawaran itu dengan syarat Anas dan kawan-kawannya mampu memastikan terjadinya aklamasi. IGD pun memastikan aklamasi kepada SBY akan terjadi sepanjang Marzuki Ali tidak maju dalam kongres luar biasa. SBY merespon dengan komitmen yang menyatukan partai jika dirinya terpilih sebagai ketua umum. Kabar ini disampaikan langsung ke Anas sepulang IGD dari istana. Kala itu Anas disebutnya tertawa dan langsung bereaksi dengan menghubungi DPD serta DPC via telepon untuk memberikan dukungan ke SBY. Anas Urbaningrum mundur, lalu SBY jadi ketua umum partai secara aklamasi, dan sekarang AHY juga terpilih sebagai ketua umum partai periode 2020-2025 secara aklamasi. Sebuah kebetulan. Akhir kata, setelah mengetahui bagaimana kualitas orang di dalam Partai Demokrat, masih yakin suara Demokrat yang terus anjlok bisa naik pada Pilpres 2024 yang kepala badan pemilunya adalah seorang penyebar hoaks dan pengguna obat terlarang. Apakah Anas Urbaningrum yang tahu banyak tentang isi Demokrat akan diam saja setelah dia bebas nanti pada tahun 2022? Atau dia bahkan membuka halaman selanjutnya? Kita lihat saja nanti.